sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sama aja. Sana ya? Cepat ya? Minta izin pasang. Boleh? Pasang aja. Cara sampai Indonesia ya Pak ya? Bahasa Indonesia, jadi kayak waktu itu Mas Redi menuju Oke. Oh iya ya, silakan. Nggak apa-apa Pak, ngerti. Sebentar, ini berarti gedung apa namanya yang resminya? Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta saja ya Pak? Balai Kota. Balai Kota atau Balai Gubernur? Semuanya? Istilahnya Balai Kota ini. Balai Kota Pak, lantai 2. Balai Kota DKI Jakarta gitu aja ya? Lantai 2. Paling ya? Oke, Kantor Wagub Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta. Kantor wakil. Semuanya rolling. Paling. 3, 2, 1. Halo, Satu Indonesia kali ini menyambut Anda langsung dari Balai Kota, lebih tepatnya di Kantor Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sudah bersama saya, tidak lain tidak bukan, yaitu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selamat siang, Pak. Ya. Pak, kan sebentar lagi menuju 20 Oktober nih, Pak. Persiapan menuju 20 Oktober gimana tuh, Pak? Jadi Gubernur DKI Jakarta. Persiapan pasti ikut pelantikan presiden, wajib ke DPR itu. Senayan pasti itu. Tapi kalau misalnya menuju posisi Anda sebagai Gubernur DKI Jakarta? Ya, sekarang juga udah sering kan jadi PRT semua, ya sama aja kerjanya, saya kira. Karena yang saya dengar gini Pak, nanti Bapak itu setelah nanti Joko Widodo dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, kan Bapak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Begitu beliau mundur sudah otomatis menjalankan fungsi itu sebetulnya. Betul. Nah, kemudian banyak juga yang tanya kira-kira nanti wakil gubernurnya siapa ya? Dan yang saya dengar Pak, DPRD itu bakal sibuk banget ngurusin urusan DPRD sehingga tidak bisa melantik wakil gubernur Anda. Jadi Gak Anda apa-apa. harus sendiri di Januari. Nggak usah dilantik sampai habis juga bagus. Oke. Anda siap kerja sendiri Pak kalau Kan misalnya kita ada deputi 4 Jakarta. Jakarta tuh beda dengan provinsi lain. Kita tuh secara undang-undang punya 4 deputi gubernur. Kalau orang bule nggak tahu deputi gubernur, dia nggak wakil gubernur kok. Saya aja suka dipanggil deputi. Dia nggak boleh menggunakan vice governor, menggunakan deputy governor. Jadi kalau sendiri pun nggak apa-apa gitu. Ada 4 kok. Oke. Tapi akhir-akhir ini ada beberapa nama yang sudah muncul Pak. Salah satunya yang saya dengar Bapak sudah memutuskan Sarwo Handayani, betul? Ya kalau mau kita boleh pilih, kita pilih. Kan dia mau pensiun tahun ini. Mau pensiun dari deputi gubernur, ya kita angkat jadi vice governor kan boleh. Jadi Anda sudah menentukan pilihan? Ya kalau boleh seperti itu, tapi partai belum tentu kasih kan. Oh. Kenapa Anda memilih Ibu Sarwo Handayani? Itu butuh orang yang bisa kerja. Karena orang itu kan sama kayak Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika bilang, karakter sejati seseorang itu baru ketahuan kalau dia sudah memiliki kekuasaan. Nah kita nggak bisa ngomong banyak. Kamu mau ngomong Jakarta kan tingkat stresnya tinggi, masalahnya banyak, godaan juga banyak. Nah Anda harus rajin, berani, dan berani nolak suap. Nah Anda harus cari orang yang betul-betul kerja. Dan udah siap langsung kerja kan Ibu Yani paling siap. Sudah 2 tahun ikut saya, dia udah tahu maunya kemana gitu. Bagaimana dengan 2 nama lain seperti Boy Sadikin misalnya atau Jarod? Ya kalau saya bilang kalau PDIP mau mengusulkan, dia usulkan yang bekas pejabat. Ya salah satu bekas pejabat, ya Pak Boy juga bekas pejabat. Dia pejabat legislatif, yang Pak Jarod tuh eksekutif. Nah tentu kalau suruh pilih, saya lebih cenderung pilih yang eksekutif. Tapi kan itu putusan ada di partai. Maksudnya PDIP mengusulkan, dia kalau mengusulkan 2 juga nggak bisa. Gerindra juga mesti mengusulkan 1. Nah kalau 1 nggak ketemu, PD Perjuangan maunya 2 namanya dia. Ya udah kalau nggak ketemu, pilih orang saya aja kan, yang enak itu kan. Saya tawarin kan, ya Pak kamu berantem, ya udah pilih ikut saya aja deh. Gitu. Selama ini kan kira-kira Anda sudah bekerja sama dengan Joko Widodo selama 20 bulan, betul ya Pak ya? Menurut Anda gaya kepemimpinan Joko Widodo yang santun begitu, itu apakah sudah efektif dalam menjalankan tugas-tugas? Efektif aja kalau ada saya yang kurang santun.
Tapi Anda kalau misalnya bisa mengkritisi Jokowi, begitu apa ya kira-kira yang Anda bisa kritisi di antara begitu banyak sisi-sisi positif kepemimpinan Jokowi? Ya, beliau itu orang gitu. Cara pandangnya berbeda. Beliau selalu yakin dengan cara yang santun, yang pelan itu, pelan-pelan orang bisa diatasi. Ibaratnya ngerendam kodok pakai air dingin. Nanti boleh dipanasin pelan-pelan terus mati kan. Kalau saya kan nggak ketembak langsung aja kan. Tapi sebenarnya lebih efektif yang mana sih Pak? Tergantung masyarakat menilai. Kalau misalnya untuk masyarakat Jakarta atau Nanti masyarakat kita lihat aja 2 tahun beliau sama 2 tahun saya seperti apa nih. Kan itu kelihatan nanti. Mana yang lebih efektif kita nggak tahu. Kita nggak tahu respon. Kalau Pak Jokowi jelas nggak ada yang nyerbu kamu, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Kalau saya ada risiko itu. Makanya di Jakarta Pak Jokowi kan sekarang ototnya juga agak kecil kan. Ya, makanya dia tempuh risiko itu saya kira kalau mau kritisi beliau gitu. Kalau saya kan memang mesti latihan otot tiap hari. Supaya jantungnya kuat, sarafnya kuat, kakinya kuat, lari kaburnya kenceng gitu. Tapi Anda nggak mau ganti gaya ya Pak? Makanya itu pertanyaan yang lucu menurut saya gitu. Jadi kamu berpikir saya lakukan ini karena pakai belajar gaya. Kamu pernah main sandiwara nggak? Maksudnya Pak? Nggak, kamu pernah main sandiwara nggak? Drama. Pernah. Latihan setengah mati, mental setengah mati kan? Iya. Jadi kalau kita memerankan gaya yang bukan gaya kita, capek kamu. Kamu tanya kamu nggak capek? Kalau gaya kita mah nggak capek, yang capek gayanya orang kita tiru. Kalau gaya kita mah nggak capek, yang capek itu memerankan gaya orang, capek kamu. Jadi nanti ketika Kamu mentas sandiwara sejam aja capek kamu memerankan gaya orang. jadi akan tetap menjadi Ahok. Ya Ahok. Ya kita begitu ya begitu. Kamu ngeyel gue semprot. Ada kerjanya banyak, padat gitu loh. Hubungan Anda itu dengan Joko Widodo hanya memang terbatas di kantor saja atau di luar kantor? Di luar ngobrol, istri saya sama istrinya baik. Pak Jokowi selalu bilang, yang paling menguntungkan kerja sama saya berdua, selain kami cocok, istri kami juga cocok. BBM-an gitu kan, cocok gitu kan. Jadi ya memang kayak temen. Biasa apa sih yang didiskusikan Pak? Macam tadi lah, diskusi dari soal duren, sampai godaan, sampai SMP, BlackBerry, macam-macam. Sampai godaan? Saya bisa cerita. Emang Gitu. contohnya seperti apa sih Ya Pak? saya tadi kan karena ada istri saya juga datang kan, saya bilang sama Ibu Jokowi kan, ibu-ibu harusnya bersyukur loh melihat bapak-bapaknya jadi pejabat. Jangan mengeluh kan. Kenapa? Karena kita ini udah terbatas, nggak ada lagi kenakalan-kenakalan yang bahaya kalau bilang gitu, diketahuan. Kamu bisa nggak ke karaoke, ke hotel macam-macam? Udah nggak bisa saya bilang. Jadi ibu-ibu tuh harusnya bahagia kalau kita jadi pejabat terkenal. Lu nggak mungkin macam-macam kan, kemana-mana dikawal kan, jadi lu bahagia. Ya kayak gitu kita bisa bercanda kayak gitu. Kita bisa bercanda, tidurin kemarin enak nggak? Kayak gitu kan. Kita bisa bercanda gitu. Kalau misalnya, itu kan tadi antara istri Anda dengan Ibu Jokowi kan? Kalau Tadi misalnya- bertiga kita ketemu ngomong nih. Tapi kalau misalnya antara Anda dengan Pak Jokowi, Ya kita bisa bercanda macam-macam juga. kayak olahraga atau Beliau bisa- bareng nggak sih Pak? Enggak. Oh. Beliau bisa ngomong, hati-hati ya, jangan berduaan sama cewek di kantor loh. Ini kalau ada apa-apa repot ini. Dia bisa ngomong gitu. Saya baik cewek suka sama Pak Wagub loh, hati-hati loh. Ah, dia beliau bisa kayak gitu juga. Nah, pegang handphone banyak gitu kan. Ya kalau saya kan aman nggak pegang handphone. Kalau saya nggak pegang handphone susah dong mau kasih Nah udah perintah. gitu yang di kartu nama itu nomor siapa dong Pak? Nomor Kalau saya Pak? nggak, kalau Pak Jokowi kan dia nggak pegang. Oh, kasihan. iya. Kalau saya kan pegang. Oh iya, tiga-tiganya. Nah, BlackBerry lagi kan. Pak Jokowi bilang tuh banyak BlackBerry, ya, macam-macam foto juga ada Pak, dikirimin Pak. Kita bisa cerita-cerita kayak gitu. Oke. Nanti ketika Anda menjadi gubernur, apakah seluruh program Jokowi akan Anda jalankan atau akan ada tambahan? Saya kira hampir semua mirip ya, kita buat visi misinya sama. Hampir mirip semua. Apa aja sih Pak yang akan menjadi fokus kalian? Kita fokus kartu Jakarta Pintar harus fokus. Oke. Nah, kenapa harus fokus? Ternyata kan 40% orang usia 16-18 tahun itu tidak sekolah. Nah, lalu kita cek, angka kemiskinan kita itu salah. BPS, Biro Pusat Statistik ini membuat, udah jadi badan ya, Badan Pusat Statistik ya. Dia membuat standar garis kemiskinan itu berdasarkan 2.500 kalori per hari. Kalau dikonversikan dengan uang itu hanya 347.000. Bank Dunia menggunakan $2 Amerika. Kalau konversikan uang ya kira-kira 680.000 lah sekarang. Padahal kebutuhan hidup layak seorang lajang itu 2,4 juta di Jakarta. Jadi kalau Anda memiliki suami atau istri tidak bekerja, punya 2 anak saja sekolah SMA,
Kebutuhan sekolah anak SMA bayar yang swasta tuh bisa 400.000, uang transport, makan bisa 800.000. Nggak mampu Anda sekolahkan anak Anda. Padahal Anda tidak dikategorikan miskin karena dianggap Anda pegawai swasta. Nah ini yang mau kita perbaiki. Nah kita mulai terapkan tahun ini uji coba, orang ngamatin di sekolah. Ketahuan kok anak miskin kaya. Kalau miskin, mana mungkin pakai BlackBerry? Masa miskin pakai gaya-gaya pakai handphone, terus makan di kantin sampai 20.000, pakai jam tangan, pakai Nike, Reebok, kan gila gitu kan. Nah jadi guru harus mengontrol itu anak. Nah kalau ketahuan dia nggak sanggup, kita udah penuhin aja. Saya lagi mau ngajuin perda tentang beasiswa. Kita butuh kasih beasiswa aja deh. Tapi beasiswa kartu ini, kartu ATM seperti ini dari Bank Jakarta, Bank DKI, kamu tidak bisa narik ATM. Narik cash itu paling maksimal 100.000 per minggu misalnya. Bayar sekolah, beli barang, semua harus debit. Jadi kita kunci. Kalau kamu bisa hemat barang, ini tabungannya beranak pinak punya Anda bunganya. Jadi mendidik kau tidak, keluarga yang miskin, dia tahu di tabungan anaknya punya 800.000, dipinjam emaknya. Jadi per anak itu akan harusnya kita udah 800.000 harusnya. 600 sampai 800.000 per bulan. Gimana, Pak? Sistemnya kasih bank tabungan Monas, Bank DKI. Kita, kayak data di BPS-nya itu apa sudah lengkap? Itu tadi hanya kemiskinan hanya 3,7%. Kalau saya yakin kita lagi bayar BPS untuk kerjakan survei, saya yakin orang miskin di Jakarta tuh di atas 50%. Buktinya PKL begitu banyak. Coba lihat orang kantor, kerja kantor, makan di mana? PKL pinggiran, PKL juga mau kita tertibkan supaya makanannya jangan mengandung kimia atau obat. Karena orang udah pas-pasan makan di situ bisa kanker ya. Berarti nanti nyarinya gimana dong Pak kalau misalnya memang data? Sekolah itu tentukan. Enggak, maksudnya data yang Bapak temukan kan BPS akan turun. Kita kasih dia kita bayar kira-kira 1,8 miliar untuk lakukan survei. Oke. Kapan Pak nanti kira-kira? Tahun depan udah tahu. Tahun depan jadi. Akhir tahun pun udah bisa tahu depan. Kita bisa tahu persis siapa dia, orangnya persis. Ditambah dengan lurah, RT RW kalau kerja dengan baik ya, terutama lurah. Sistem lurah juga akan kita ubah tahun depan. Sifatnya udah seperti estate manager. Maksudnya? Ya kayak kamu manajer di perumahan saja. Sampai urusan sapu, sampai lampu, semua kamu mesti tahu. Kalau sekarang nggak mau tahu kan, urusan sudin itu, sudin nggak mau. Kamu harus tahu. Kita kasih kamu pembantu rumah tangga 50-100 yang nyapu, nyiram taman, buang selokan, itu urusan lurah. Kalau satu wilayah nggak bersih, lurah yang salah. Udah gitu aja. Berarti mutasi. Kita copot. Kalau nggak dicopot. Nggak ada mutasi, staffin aja udah. Wow. Enaknya mutasi. Mutasi kapan naik orang bagus, muter-muter kamu di situ. Ya nggak ada, coret aja udah. Oke, kita agak beralih sedikit nih Pak. Jika Jokowi, ini pernah ada ya apa ya beberapa saat ini Bapak juga pasti udah pernah mendengar gitu mengenai jika Jokowi menang Pilpres berarti otomatis Ahok yang akan memimpin Jakarta. Nah, Anda ini kan merupakan etnis Tionghoa. Isu ras ini kemarin pada saat Pilpres 2014 itu sempat menggerus suara dari Joko Widodo. Bagaimana Anda melihat ini? Ya mereka nggak kenal Ahok namanya. Maksudnya? Saya berangkat berpolitik itu dari tempat yang 93% Muslim. Dan partai turunan Masyumi, partai Bulan Bintang menguasai 55% fraksi di DPRD. Dan saya jadi bupati di sana, dan orang Kristen hanya 0,8%. Tionghoa hanya 6% lebih. Saya udah di pelakon lebih kasar daripada yang seperti sekarang. Saya ngomong jujur sombongnya nih, lebih mudah jadi kepala daerah di DKI daripada jadi kepala daerah di Belitung Timur dulu. Waktu di Belitung Timur dulu lebih susah. Paling menyebalkan. Ya macam-macam dari santet sampai nantang mau bunuh kamu. Udah kenyang aku digituin. Kalau di sini sampai dikasih surat Yasin, lu bisa baca nggak surat Yasin? Kalau kamu nggak bisa baca, jangan jadi bupati kami. Saya bisa bilang tuh bupati kafir mau kemana? Aku udah kenyang. Kami nggak mau pilih kamu, kamu kafir. Nanti pakai surat Al-Maidah 51. Jangan jadikan Nasrani Yahudi pemimpinmu. Siapa jadikan itu jadi kafir masuk neraka. Wah disebarkan kemana-mana. Aku udah kenyang gitu. Ini mah sekolah Islam SD sampai SMP. Oh ya? Karena kenapa nggak bisa baca, nggak bisa jadi katam nih? Karena aku bisa ikut MTQ kali. Karena habis sholat Isya kita ke masjid ditolak. Padahal tuh pelajaran agama, belajar baca Quran semua tuh di masjid. Terus saya pikir mungkin mau menikah dengan orang cewek Muslim kan depan kawan mesti ngucapin 2 kalimat syahadat. Cuma itu doang kan? Ya, kan gampang gitu kan? Nah, terus situasi rasis itu di mana-mana. Tapi
tanggapan Bisa-bisa. Anda kalau misalnya melihat rasisme gitu ya, masih ternyata menjadi topik yang bisa Ya, menggerus suara. tapi lama-lama rakyat akan jadi pintar kok. Dulu di Belitung Timur juga begitu. Sekarang adik saya jadi bupati. Dia waktu mau naik jadi gubernur di Babel, Belitung Timur dan 63% pilih saya. Rakyat tuh nggak bodoh. Kalau kamu yang jual-jual agama, kelakuan kamu lebih kafir dari saya, mah selesai kamu. Selesai, sangat gampang gitu. Sama. Sebelum kita beralih ngomongin tentang transportasi dan BBM nih Pak, saya mau ngasih trivia ke Bapak, boleh ya? Coba, karena Pak Jokowi itu pernah bilang kalau Pak Ahok itu paling tahu banget soal Jakarta. Pertanyaan pertama, Pak Ahok boleh tolong sebutkan minimal 5 kuliner khas Jakarta. Kerak telur gitu kan, yang paling terkenal gitu kan. Ya khas Jakarta yang lain, lontong cap gome, ya kan? Yang saya tahu ya, lontong cap gome, es doger. Saya nggak tahu, masih bisa salah tuh es doger. Ya kan? Ada rujak kayak cingur gitu loh. Cingur kan Surabaya. Surabaya ya. Nggak tahu lagi sih. Satu lagi deh Pak, coba tebak satu lagi. Soto Betawi ada. Iya ada, oke, that's Soto correct. Betawi juga banyak sih emang makanan Jakarta. Oke, Yang nanti khas ada ya, iya. Nah, saya ingin juga membahas mengenai gaya Anda nih Pak. Ada sebagian orang yang memang nyaman saya dengan gaya Anda gitu ya. Memang kalau saya salah ya udah gitu harus dihukum. Tapi ada juga tuh yang kurang suka atau kurang nyaman dengan gaya Anda yang meledak-ledak. Nah, apakah sebetulnya gaya, apalagi Anda rapat masuk YouTube, masyarakat bisa lihat. Ketika Anda marahin staf Anda, orang bisa lihat gitu. Apakah gaya yang dianggap mempermalukan staf ini cukup efektif untuk membuat mereka mau bekerja sama Bapak? Tergantung. Masih banyak yang bekerja sama aku. Bawa mobil saya PNS kok, yang jaga rumah saya PNS, yang nyiapin makan saya PNS, staf sini juga PNS. Ya, sekda juga PNS, deputi PNS, kepala PNS, nggak ada tuh yang boikot. Nggak ada yang demo mau berhenti kan? Tapi Bapak selama ini nggak merasa bekerja sendiri kan Pak? Enggak dong, mana bisa kerja sendiri? Yang nyiapin kertas semua mana bisa? Mana bisa? Masa bisa kerja sendiri jadi orang? Nyata kan jalan tuh. Ya, Selama ini staf Anda yang ada di belakang Anda sudah berapa persen Pak? Tinggal berapa persen bahkan? nggak ada yang keluar ikut saya. Nggak ada sama sekali. Tanya Kecuali aja, Anda tanya pecat aja gitu sama ya? mereka. Tanya aja sama mereka. Ada yang mau minta keluar pindah dari saya? Tanya sama nih kameramen ini satu. Tanya aja sama dia mau pindah nggak? Tanya aja sama office boy, cleaning service semua. Happy nggak ikut saya? Sederhana kan? Karena tanya aja sama mereka. Kalau nggak happy mereka berhenti dong. Kalau misalnya ada yang bekerja bagus, Kalau tanya sama mereka, pernah aku maki-maki mereka? Pernah aku maki-maki sama yang kerja dekat saya? Nah, kalau misalnya kerja bagus dikasih reward dong Pak? gitu. Kalau ada bagus ya kita puji. Bentuk rewardnya itu seperti Ya macam-macam. Apa aja? Kita kasih gaji juga bisa lebih baik, kasih jabatan lebih baik juga bisa. Sederhana aja kok. Sudah kalau kamu jadi PNS kita kerja tuh nggak ada reward. Kamu disumpah untuk lakukan kok. Tapi mau kasih reward. Justru kalau kamu nggak kerjakan yang sesuai sumpah kamu terkutuk. Tugas kamu begitu kok. Berarti sebetulnya Anda punya kan cara untuk merangkul anak buah Anda gitu. Karena ketika Anda ulang tahun tiba-tiba setahu Anda yang tuk ngasih kue ulang tahun ke Anda gitu. Apa strategi Anda dalam apa ya seperti orang tua yang mendidik? Nanti kamu harus wawancara staf saya yang udah ikut saya. Ya kamu stay sama dia. Itu lebih fair kan? Ya saya melakukan semua orang sama. Saya nggak pernah bikin keras. Staf juga bisa makan satu meja dengan saya. Semua orang bisa temuin saya, nggak ada protokolnya. Nggak ada beda saya pejabat, saya juga pakai baju kayak PNS kok. Berarti nanti ketika Anda menjadi gubernur, apakah Anda akan ikut gaya belusukan Jokowi? Tergantung perlu atau enggak. Menurut Kalau Anda belusukan 2 tempat habis seharian saya nggak bisa. Siapa yang di sini? Saya tergantung. Berarti belusukan itu nggak efektif dong Pak, karena buang waktu. Justru kalau ada berdua silakan. Kalau enggak buat saya ngapain? Kan berdua kan. Kalau role model gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok punya? Aku sih nggak ada role model, aku nggak pernah tahu. Orang bilang Ali Sadikin hebat, aku juga nggak tahu Ali Sadikin seperti apa dulu. Ya kan zamannya masih enak kan. Ada backing Pak Harto, dia tentara. Pajak-pajak bisa diambil langsung bagi-bagi ke pegawai boleh sistemnya dulu. Sekarang mana ada. Pengundi pajak udah lebih berapa kasih sama kamu, mana ada. Kalau Bang Yes?
Aku juga nggak gitu tahu ya. Dulu kan Role pernah model. kerja sama Bang Edi Iya, juga. bantu dia. Apa? Ya mau role model ya berani tegas aja dia. Tapi saya nggak pernah jadiin orang jadi role model. Semua orang ada plus minus. Kalau misalnya Bang Yos tuh plusnya gimana? Yang bisa Berani aja. Berani aja. Aja. Kalau dia putusin ya dia berani. Ah. Ya kan? Kalau dia putusin benar dia sikat. Busway dia sikat. Itu Orang aja protes. yang bisa dilihat. Monas kan nggak boleh pagar. Dia tegasin kalau udah begitu dia jalanin. Kalau yang lain-lain ada lagi Pak. Berani sama tegasnya menurut saya. Oke. Oh iya, bicara mengenai Bang Yos, kemarin Bang Yos juga bilang kayaknya Pak Ahok tuh harus mulai melo sedikit deh, ganti gaya kerasnya. Tanggapan Anda? Makanya tadi kalau saya harus memerankan gaya orang, main sandiwara 1 jamnya capek setengah mati. Saya masih 3 tahun di sini. Kalau harus memerankan posisi orang lain, mati saya tengah jalan. Oke. Nggak sanggup saya. Anda juga sempat bersetegang dengan Roy Suryo. Itu kenapa sih Pak? Ya ngeyel aja. Ngeyel di mananya? Udah kita BBM dia nggak tahu masalah main gugat saya. Ngaco aja tuh orang. Dia kan berusaha melindungi apa yang ada di Apa depan lindungi? dia. Nggak tahu masalah langsung main gugat kita. Oke. Belum 1, 2, 3 udah datang lagi surat, somasi 1, 2, 3. Baca yang balasan kita aja belum, udah somasi lagi. Terus Saya masih simpan BBM-nya kok. Saya BBM-nya. Iman saya juga nggak tahu. Tiba-tiba staf saya suruh gugat. Itu pengakuan dia loh. Saya udah pulang gitu loh. Yang ngeyel aja itu orang konyol. Jadi sampai sekarang belum ada solusinya dong sama Roy. Biarin aja, gue cuekin aja. Kayak udah pusing gitu loh. Oke Pak, saya ada 2 trivia lagi untuk Bapak. Mohon sebutkan nama-nama pasar yang menggunakan nama hari di Jakarta. Nama apa? Nama hari. Banyak lah, pasar Senin, pasar Kamis, pasar Minggu, ya kan? Kamis juga ada, pasar Jumat juga ada. Aha. Itu. Cuma 4. Pasar Minggu kan ada udah. Ada. Pasar Sabtu nggak ada. Ada Pak. Pasar Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada di Jakarta. Sabtu itu cuma kaget aja. Satu lagi Pak. Kaget itu. Sebutkan moda-moda transportasi yang pernah ada di Jakarta. Banyak, tram ada, bemo, Ah, dokar, ya kan? Satu lagi. Mikrolet masih ada. Satu lagi. Yang udah nggak ada sekarang. Bemo masih ada. Tram masih. Nah, gerobak. Satu lagi ini. Rakit bambu. Bukan. Wah mungkin iya, tapi bus tingkat. Kita kan lu pernah punya Pak. Bus tingkat kita tuh punya sekarang. Oh punya lagi ya? Udah ada. Lu yang salah. Oh bus tingkat yang wisata kan? Kita mau beli lagi 150. Oh ya, untuk transportasi. Iya, Mercedes-Benz. Oke, Mercedes-Benz kali ini. Baik, terima kasih banyak Pak Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia setiap hari Minggu pukul 11 malam. Saya Marisa Anita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Pak. Ya, malam kok selamat siang tadi. Gimana tuh? 1, 2, 3. Saya berdiri.